Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mingkat hikmah, mengutip remah-remah hikmah di sekitar kita. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan mengenang betapa banyak tradisi-tradisi kampung kita yang sekarang mulai jarang kita dengar. Banyak tradisi yang dulu sangat akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga bagi saya. Seperti halnya di tempat kelahiran saya di sebuah dusun teratak, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, ada tradisi-tradisi yang dulunya begitu akrab mengiringi masa kecil saya. Di antaranya ada gubano, kemudian tradisional gubano, kemudian ada ngaji mangko, dan banyak lagi tradisi-tradisi lainnya. Nah, namun seiring berjalannya waktu, banyak tradisi yang kian hilang, kian jarang kita dengar. Ngaji mangko misalnya. Dulu ketika malam kian sunyi, pada malam-malam tertentu menjelang tidur, sayup-sayup akan terdengar dari mic yang ada di surau-surau kecil di kampung kita. Itu ada dari sekelompok nenek-nenek kita yang sedang mengaji mangko, yakni seperti melafalkan bait demi bait kalimat sehingga membentuk sebuah nada irama lagu. Belakangan baru saya sadari bait-bait kalimat itu ternyata sangat makna dan petuah. Bahkan diambil dari kitab-kitab lama, diantaranya ada Ta'limul Muta'alim atau dalam bahasa kita belajar dan mengajar. Kitab ini berisi tuntunan dalam belajar atau mencari ilmu, karya ulama terkenal Burhan al-Din al-Islam al-Zanurji atau biasa dikenal dengan Syekh Az-Zarnuji. Nah, betapa hebatnya tradisi-tradisi orang tua kita dulu yang syarat makna dan petuah, namun luput dari perhatian kita. Nah, jika Anda penasaran, berikut saya punya cuplikan video ngaji mangko ini. Mari kita saksikan bersama. Manulah segala kita yang hendaklah manuntui alamu si laki-laki si perempuan lo bio yang dahulu kita ketahui sebabnya akan menutukan alamu itu kepada kita yaitu 10 ya para tamu muta'alim artinya dipelajari alamu itu sampai dapat kedua masalah artinya bertanya satu tentang alamu Lajo kalau balun dapat ketiga meraji artinya ulang-ulang nan ka ompe mujahada arah sungguh-sungguh lah di dalam menuntut alamu itu nan kalimu munazar artinya diakali nan ka onamu sabir arah oleh sobar di dalam nama nuntut alamu itu nanka tujumu apa artinya oleh di opla alamu itu nanka salah penamu paham arah oleh di paham alamu itu nanka samilanamu aku artinya di pakoko alamu itu nanka 10 muamalah artinya di omalakan alamu itu surunan dapat. Nah, bagaimana teman-teman sekalian? Ternyata memang tradisi lama mengaji mangko itu memang syarat dengan makna dan petuah, terutama bagi Anda para pencari ilmu, di mana agar ilmu itu bisa melekat dalam diri kita, ada 10 perkara yang harus kita lakukan. Yang pertama, muta'alim, artinya ilmu itu harus dipelajari sampai dapat. Kemudian yang kedua, masalah, artinya bertanya-tanyalah tentang ilmu itu. Bagi para peneliti mungkin ini sudah tidak asing lagi, ya kan? Karena sebuah penelitian itu harus berangkat dari masalah. Penelitian itu harus berangkat dari masalah. Nah, begitulah ilmu.
Kemudian ada marjiah, ya, artinya diulang-ulang. Bisa karena biasa, ya. Seorang itu bisa karena biasa. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu itu harus senantiasa diulang-ulang. Kemudian yang keempat ada mujahadah, artinya bersungguh-sungguh. Ada pepatah Arab yang mengatakan bahwa manjadah wajadah, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Begitu juga dengan ilmu, itu juga dengan menuntut ilmu. Kemudian yang kelima ada munazarah, ya. Munazarah ini dipikirkan, dianalisa. Ilmu itu harus senantiasa jadi pikiran kita, jadi kita pikirkan, kita analisa. Yang keenam ada musabirah, artinya sabar dalam menuntut ilmu, ya. Kita harus sabar dalam menuntut ilmu. Yang ketujuh ada muhafazah, artinya ilmu itu mesti dihafal juga, ya. Tidak boleh hanya sekedar dicatat kemudian dibiarkan begitu saja, tapi harus dihafal. Nah, yang terpenting selanjutnya yang ke-8, ilmu itu mufahamah, artinya dipahami. Tidak hanya sekedar dihafal tapi juga dipahami. Yang ke-9, ilmu itu adalah mufakamah, artinya diperkokoh, ya. Ilmu itu harus diperkokoh sehingga ia betul-betul menetap dalam diri kita. Nah, yang terakhir, ilmu itu adalah semua amalah. Ilmu itu harus diamalkan. Ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tidak berbuah, begitu kira-kira. Baik, jadi marilah sama-sama kita jaga tradisi-tradisi yang baik ini. Tradisi-tradisi yang syarat makna dan petuah sebenarnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga tradisi-tradisi dan budaya-budaya kita ini? Terima kasih. Teman-teman, jika channel ini bermanfaat, mohon like dan subscribe.